Laga pembukaan Red Spark yang menuai hasil maksimal setelah mengalahkan telap GS Caltex dengan 3 set tanpa balas. Merupakan satu pencapaian yang baik langsung mengultimatum gelar di musim ini, meskipun kemenangan di pertandingan pembuka masih jauh dari harapan seperti itu sebelumnya. Tentu saja dari pemikiran banyak orang jika Red Sparks mampu memenangkan pertandingannya melawan tim asuhan Liung Tai ini tidak juga harus dengan 3 set langsung. Karena Silva dan kawan-kawan bukan merupakan satu tim yang dianggap sebelah mata. Akan tetapi melihat di pertandingan mereka melawan Jungquanjiang seolah tim ini tidak memiliki kekuatan apapun, baik dari segi pertahanan maupun serangan. Nah, kali ini kita akan kupas faktor yang menjadi paling kunci dari kemenangan perdana Red Sparks yang cukup mengesankan atas GS Caltex. Faktor yang kelima, pelatih Liung Tai di mana sebelum liga ini dimulai memiliki keyakinan yang luar biasa dengan menampilkan para pemain muda mampu mencapai apa yang diharapkannya. Hingga hanya menyisakan Gisel Silva yang saat ini berusia 33 tahun sebagai satu-satunya pemain tertua di klub tersebut. Nah, nyatanya setelah dirujak Jungquanjiang dengan 3 set langsung tanpa balas, Liung Tai baru menyadari bagaimana kuatnya Red Spark dan bagaimana banyaknya titik kelemahan dari timnya usai kekalahan pertama yang dialami mereka. Seperti dikutip dari News, pelatih itu pun mengatakan Red Spark sangat kuat dalam banyak hal, kami masih banyak kekurangan. Sekarang ini pertandingan pertama aku akan tenang dan mempersiapkan diri dengan baik, kami kesulitan melawan atmosfer di awal pertandingan kami. Beginilah ungkapan yang terkesan penyesalan dari pelatih 47 tahun tersebut. Kemudian dari penjelasan yang lain, pelatih ini paling menyoroti dari performa Stephanie Wheeler yang memang dari penampilannya di pertandingan tersebut terlihat kurang terkesan dan hanya menghasilkan 7 poin dari 16 umpan yang diberikan. Faktor yang keempat, Park Eun-jin salah satu middle blocker Red Spark yang selalu tampil ceria di setiap pertandingan. Ketika timnya memimpin poin, Eun-jin juga terlihat menampilkan permainan yang maksimal di pertandingan perdana Jungquanjiang. Eun-jin mencapai tingkat efisiensi teratas untuk middle blocker dari kedua tim dengan tingkat pertahanan blokade 1,33, tertinggi dari middle blocker kedua tim yang berlaga kemarin. Selain itu, sesuai data yang dihimpun Never sebagai middle blocker, Eun-jin juga menghasilkan sebanyak 9 poin, lebih tinggi dari pencapaian 2 outside hitter tim GS Caltex. Ya, tentunya hasil ini cukup langka diraih oleh seorang middle blocker. Pelatih mengatakan bahwa kami memiliki tinggi badan yang bagus dan serangan yang bagus, tetapi pertahanan dan koneksi kami harus lebih baik, jadi aku mencoba untuk lebih memperhatikan. Faktor yang ketiga, keputusan dan keberanian ternyata senjata utama meraih kemenangan. Data Never menyebutkan efisiensi penerimaan bola dari Jungquanjiang secara keseluruhan di pertandingan pertama mereka sebesar 13,33%. Apakah persentase ini cukup tinggi? Enggak juga. Presentasi ini malah sangat rendah dalam satu pertandingan dan itu terbuktikan nilai ini tertinggal sedikit dari GS Caltex yang meraih persentase penerimaan sebesar 18,46%. Namun ada perbedaan besar terletak dalam efisiensi serangan dengan GS Caltex yang hanya mencatatkan efisiensi serangan sebesar 14,94%. Sementara Red Spark mencapai 50,65%. Dan tentu saja pencapaian dari kedua tim ini pasti memiliki hasil yang jauh berbeda dari hasil presentasi yang sangat kontras. Dan ternyata nilai serangan Red Spark ini sebelumnya dilewati dari gemblengan sang pelatih Babangko sebelum pertandingan digelar. Mungkin karena menyadari tingkat penerimaan timnya yang sepertinya tidak ada obatnya lagi, Babangko akhirnya lebih menekankan keberanian para pemainnya untuk memutuskan serangan yang dijelaskannya sebelum. Pertandingan dimulai dengan mengatakan musim ini semua tim menerima resiko, oleh karena itu ketika koneksi penerimaan goyah maka kemampuan untuk memutuskan bola tinggi setelahnya adalah kuncinya.
Faktor yang kedua, mengendornya opposite GS Caltex Gisel Silva yang terkenal sebagai pendulang poin terbanyak di musim lalu. Pevoli asal Kuba ini paling tidak menghasilkan poin di atas angka 20 nyaris di setiap pertandingan yang dilakoninya. Namun ketika berhadapan dengan Red Spark di pertandingan kemarin, Silva kehilang kepuasannya. Ya, pevoli ini terlihat sekali bilai kelelahan yang dialaminya hingga tingkat emosinya juga semakin tidak terkontrol dengan baik dan indikasi ini paling terlihat di saat set yang ketiga, set yang paling menentukan nasib timnya dengan meraih sebesar 17 poin. Hanya Silva satu-satunya lini depan GS Caltex yang mencapai poin 2 digit. Catatan ini cukup jelas mengartikan jika serangan Caltex hanya bertumpukan dari eksekusinya semata yang lama-kelamaan bisa kehabisan bensin akibat digenjot terus hingga hilangnya kekuatan dan arah yang jelas. Di saat Megawati tampil mengganas, kekuatan lawan pun jadi terkuras. Meraih 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 80% merupakan satu pencapaian yang bisa dikatakan rekor awal di musim Flick tahun ini. Artinya raihan 80% Megawati dipastikan akan menjadi barometer rekor pemain lini depan yang lainnya dari tim manapun itu, meskipun catatan 80% ini cukup sulit untuk dilewati pemain-pemain lainnya. Sebagai peraih poin terbanyak di pertandingan kemarin, Megawati memang terbilang tampil cukup gacor dengan hanya melakukan 4 biom soal, satu catatan kesalahan yang cukup minimal bagi seorang oposit. Faktor teratas sebagai kunci kemenangan Red Spark, ketika semua pemain menemukan chemistry antar pemain dengan main lepas dan saling percaya. Sehingga semua dapat bermain maksimal tanpa terlihat tekanan berlebih dari dalam diri tiap pemain.